Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahu wa sadaqa Rasul Karim. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Mas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, nikmat, longgar hati, jasmani kuat, dan insyaallah menapaki hari ini dengan sebaik-baiknya. Semalam ada yang berkegiatan tidur, alhamdulillah. Ini fenomena betul ya, ini tambah tahun tambah keren. Tawangmangu yang jalannya miring aja bisa macet tok jam malam itu. Lah, ke sana malam-malam posisi berdiri gini kok ya macet itu, masya Allah, subhanallah. Tapi ke sana dalam rangka menjamu Syekh Syuhaib Al-Misri kemarin ya, di pondok. Ya qadarullah ngepasi, kita motong kambing guling kan, bukan karena pergantian tahun, karena ada tamu besar yang kita jamu. Kayak Rasulullah SAW pernah menjamu sahabat-sahabatnya Khadijah. Sahabat-sahabatnya Khadijah karena Rasulullah itu cinta banget sama Khadijah, itu disembelih domba satu. Enak ya, tamu sembelih jamukan. Terus makannya itu kapan ya? Bertamunya itu kan berarti lama kalau gitu. Bapak ada tamu dari jauh, di rumah ada ayam, potong ayam, bubuti sik. Wah, niku dahare kapan? Kita sekarang tinggal pesen online datang. Bertamu pun ya tidak seperti yang banyak diriatkan sahabat-sahabat, ada tamu sampai berhari-hari sehingga ada hadis dikatakan kalau bermalam pun ya dimaksimalkan 3 hari. Setelah itu harus ada komitmen dengan sahibul bait. Memang ada acara tidak, ada agenda tidak. Kalau tidak jangan lebih dari 3 hari. Nah itu zaman dulu karena mungkin safarnya lama, jauh tempatnya. Nah, sekarang 3 hari budek dewe kita nggih, bosen tetangga dolan 3 hari. Ya, tapi itu sunnah. Menjamu dengan makanan yang terbaik. Dulu pernah kita bahas, salah satu kehebatan seorang mukmin yang iman kepada Allah dan hari akhir itu adalah menjamu tamunya dengan jamuan terbaik. Nah, sampai kalau sampaikan tukang kirim GoFood pun itu masuk kategori tamu kalau kita hitung sekarang. Ya jangan sekedar tolong taruh pagar atau candal ke pagar, taruh teras. Nah, kita di dalam padahal baru WA-an ya. Ya itu tamu, maka kita jamu tamu ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Maka kita memuliakan tamu kita. Nah, itu bismillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mengimani dengan aplikasi yang bisa ditambahkan dengan sunnah-sunnah di dalamnya. Bapak Ibu, Makang Mas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini sudah tanggal 1 ini ya. Tanggal 1 tahun 2023 Masehi. Ya, barang siapa yang masih punya agenda tahun 2022 belum terlaksana, bismillah moga-moga terlaksana di tahun ini. Biasanya belum terlaksana ya moga-moga terlaksana tahun 2024. Ya gitu terus pakai, semoga terlaksana. Terutama masalah jodoh itu ya, banyak yang wah sudah 2024 ya. Kalau kemarin dulu itu menikah Pak tanggal 30 Desember karena mengejar tahun.
Ojo tahun 2012. Wah, wis tua rasane umur gitu. Kajak sedina, Pak. Akhirnya hanya beberapa hari persiapan jadilah kita ijab kabul tahun 2000 tahun berapa ya? Pokoknya 30 Desember mepet banget, bentar lagi ganti tahun. Mengenang itu pun kita bisa ambil sirah Nabi Muhammad SAW. Terakhir kita akan masuk ke perjodohan dengan saudari karibnya Khadijah yang bernama Nafisah. Aslinya Khadijah itu kan pingin curhat sama Maisarah. Salah satu tujuan dipilihnya Nabi Muhammad muda untuk memperdagangkan harta dari Khadijah binti Khuwailid adalah salah satunya ingin mengetahui sosok dari Nabi Muhammad muda saat itu, termasuk itu di dalamnya. Dan benar ternyata selama perjalanan Maisarah menceritakan hal-hal yang bagus tentang Nabi Muhammad yang belum pernah Maisarah rasakan ketika menemani saudagar-saudagar yang pernah disuruh berdagang di Syam. Seperti naik dengan kendaraan yang sama. Nah itu budak nggak boleh. Bahkan ada yang nyuruh jalan kaki, bayangkan. Ya, juragane naik onta, Maisarah jalan kaki. Nah ini ndak. Kalau Nabi Muhammad naik onta, dia ikut naik onta. Pas naik kuda, dia ikut naik kuda. Pas makan, diajak makan. Satu tempat yang sama. Nah, itu suatu penghargaan besar dari pembantu gitu. Jadi kalau ada pembantu di rumah, jangan sampai dipisah tempat makannya. Kita di meja bundar keramik bagus, terus pembantunya pisah. Walaupun mereka pasti akan napa jenenge nggih? Pekewo, mboten. Nah, biasakan mereka itu jadi satu level dengan kita dalam jamuan, tempat, fasilitas. Itu penghargaan datangnya syariat Islam kepada hamba sahaya. Informasinya bagus-bagus, sampai keteladanan seorang Nabi Muhammad muda, amanahnya bagaimana, cara berdagangnya bagaimana. Intinya Khadijah langsung semakin tertarik dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Sudah lengkap cerita dari Maisarah, ingin curhat bab itu Khadijah. Saat itu beliau Khadijah itu janda, ini sudah kami ceritakan ya, janda yang paling masyhur mendekati 40 tahun tapi kaya raya. Beliau itu janda dari 2 laki-laki, 2 suami sebelumnya, ya, yang saudagar semua. Ya. Di usia itu masih cantik jelita, bahkan dilamar oleh saudagar-saudagar kaya yang lain, tapi ditolak oleh Khadijah. Dalam riwayat, suami pertama dan suami kedua Khadijah itu meninggal semua. Ya, jadi bukan cerai, tapi ditinggal meninggal. Nah, sehingga termasuk salah satu trauma dari seorang Khadijah dalam hal menikah adalah takut ditinggal oleh suaminya. Selain trauma, dia juga pilih-pilih betul untuk yang ketiga kalinya siapa yang akan mendampingi beliau. Sehingga banyak saudagar-saudagar kaya yang melamar Khadijah ditolak semuanya. Nah, saat proses banyak yang melamar itulah Khadijah ternyata ada hati dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, cuma bingung ini ceritanya ke siapa? Kalau ke Maisarah dia laki-laki. Piye iki? Akhirnya ke Nafisah, ya. Saudara dekat dia, dalam riwayat lain adalah teman akrab, ya, kepada Nafisah. Kepada Nafisah dia menceritakan, tanya dulu, apakah engkau kenal dengan Muhammad ya Nafisah? Muhammad siapa? Nah, maka dikenalkan cerita dari Khadijah dan cerita dari Maisarah tentang sosok Nabi Muhammad. Setelah diceritakan pun belum ketemu, Nafisah itu terkagum-kagum. Jadi sebenarnya sosok Nabi kita ini kalau jadi bahan cerita itu membuat orang terkagum-kagum dari dulu sampai sekarang. Nah, sekarang pun kalau kita ini sebagai seorang muslim yang baik, jadi orang tua yang baik, tolong ceritakan sosok Nabi kita kepada anak-anak kita. Nah,
Ibrohnya di situ. Kalau ingin tahu menceritakan dengan cara yang bagus, alur yang tepat, maka kita harus punya bukunya. Harus rutin belajar sirah atau apalah yang buat kita bisa paham tentang Nabi. Baru kita menceritakan kepada anak-anak kita. Ini baru dapat cerita dari Khadijah, Nafisah itu langsung, begitu, hebat betul. Lalu apa yang kau inginkan dari Muhammad ya Khadijah? Saya ingin dilamar oleh dia, dilamar oleh Muhammad. Tapi Nafisah malah bingung saat itu. Loh, piye sih? Engkau itu sedang dilamar oleh orang-orang kaya di sini, engkau tolak semua. Nah sekarang engkau pingin menikah dengan seorang yang engkau belum kenal betul. Ya, dia nggak kaya seperti yang lain, tapi pingin engkau dinikahi oleh dia, Nabi Muhammad. Ada apa gerangan? Nah, dari cerita-cerita itu sedikit memantapkan Nafisah. Dalam cerita ini beliau menjadi mak comblang ya. Jadi adabnya mak comblang itu sebenarnya harus semangatnya bukan main. Semangatnya itu sampai terjadi pernikahan. Jadi tukang jodoh itu kalau sekali kena bantahan, sekali kena rintangan itu bukan masalah. Harus cari gimana kedua orang yang kita jodohkan itu bisa sampai ke pelaminan, ya, sampai ijab kabul pelaminan, ya, sampai ijab kabul. Sama nih Nafisah. Ceritanya Nafisah itu berangkat ke rumahnya Abu Thalib, lalu sampai di sana ketemu dengan Nabi Muhammad. Intinya bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah engkau tidak mau menikah? Jadi nggak langsung to the point, cari tahu dulu informasi. Nah intinya ngomong ke Khadijah, nih wis pokoknya urusan saya. Kalau itu baik untuk kamu, maka baik juga untuk saya. Sampai ke tempatnya Abu Thalib bertanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah engkau ini nggak mau menikah? Maka jawaban Nabi Muhammad saat itu sama seperti anak-anak muda sekarang kalau memang belum siap. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, saya belum siap untuk menikah. Diceritakan sama Nabi, ini loh saya itu masih numpang paman saya, rumahnya masih bareng paman saya, dan baru meniti karir dalam berdagang, pengen jadi saudagar. Diceritakan tentang kekurangan yang dimaksud dengan belum siap apa. Nah mungkin kalau anak muda sekarang karena belum punya rumah, karena belum selesai kuliah, atau apalagi biasanya yang bikin mundur mau nikah napa Pak? Karena orang tuanya nggak setuju gitu. Napa mulai? Banyak ya, pokoknya belum siap. Nah, versi Nabi Muhammad mirip tuh. Belum siap. Poin-poin karir masih nebeng. Nah, lalu Nafisah bertanya, "Ya Muhammad, jikalau ada wanita yang bisa menutupi semua kekurangan-kekurangan itu tadi, lengkap, ya, apakah engkau mau menikah dengan wanita itu?" Nabi Muhammad menjawab, lah apa ada wanita seperti itu, ya, mau menerima seperti ini apa adanya, belum punya apa-apa dan seterusnya. Maka Nafisah menjawab, bagaimana jika wanita itu seorang yang bernama Khadijah? Nabi Muhammad kenal kan? Nah, tapi yang jawab bukan Nabi Muhammad, yang jawab paman-pamannya. Ya kalau Khadijah ayo gas wae to lah, bahasa kita gitu. Ayo, ngapain ditunda-tunda, nggak mikir-mikir. Ayo Muhammad gitu bahasanya. Tapi apa kata Muhammad? Bijak gitu ya. Apakah mau Khadijah menikah dengan saya? Ya, itu pertanyaan keren itu. Maka Nafisah pun menjawab, oh itu ya. Tapi apakah engkau mau jika Khadijah mau? Kembali lagi Nabi Muhammad mengatakan, lah apakah mau Khadijah itu menikah dengan saya? Wah bingung ini Nafisah. Ya sudahlah, saya pulang dulu. Nah, intinya nanti masih banyak cerita-cerita di antara proses itu. Tapi Nafisah kembali Khadijah dengan mengatakan, ya Khadijah aman. Pokoknya sudah aman. Aman apa Nafisah? Aman. Katanya engkau pengen dilamar Nabi Muhammad. Yakin? Aman-aman lah, bahasa kita itu ambigu ya Pak ya. Wis pokoknya aman lah, wis urusan saya.
Tapi Khadijah ya pengen yakin, betul Muhammad mau melamar saya. Udah itu urusan saya. Saya mau tanya sama engkau ya Khadijah, jikalau Muhammad itu mau melamar kamu, apakah engkau mau menerima lamarannya? Mau engkau menikah denganmu? Ya saya mau. Cukup itu yang saya jawab. Cukup itu yang saya tunggu dari engkau ya Khadijah. Balik lagi Nafisah ke tempatnya paman Abu Talib. Ya Muhammad, aman. Waduh kan, aman apa? Aman, Khadijah mau engkau lamar. Betulkah itu? Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Muhammad SAW diantarkan pamannya Abu Talib, dalam riwayat yang lain pamannya Hamzah, itu melamar Khadijah ya, dengan mas kawin. Ini yang paling masyhur ya, yang kami pakai 20 ekor unta muda merah besar ya. Ada riwayat 40, ada riwayat 200 ya. Ini 20 ekor unta merah yang lebih hebat daripada unta biasanya. Ya, unta mahkota lah dalam bahasa kita itu, unta-unta pilihan gagah besar. Itu udah kaya raya orang Arab saat itu punya satu unta merah. Ini 20. Kenapa kok sampai 20? Melihat siapa yang akan dilamar. Seorang saudagar kaya, maka Nabi Muhammad dan paman-pamannya berinisiatif untuk mas kawin 20 ekor unta merah. Jamaah rahimani rahimakumullah. Dari cerita ini ini sudah sampai sini ya dulu ya. Ya tapi diulangi nggak apa-apa ya. Nah, intinya ternyata laki-laki itu kalau mampu ya berikanlah yang terbaik untuk calon istri dan keluarga. Seorang istri yang baik, solehah, paham, jangan sampai memberatkan calon suaminya dalam prosesi melamar. Jadi mas kawin itu kita letakkan saja pada hikmah dari syariah kita. Jadi kalau kita mampu ya udah Pajero 1 tuh viral, keren banget. Mas kawin 1 unit Pajero, waduh keren tenan itu wes. 1 unit rumah di Tirtamaya plus isinya, viral itu nih kalau ada berita kayak gitu. Keren tenan ini anak muda nih. Wah. Yang mempelai putri ya nggak boleh mensyaratkan yang berat, pokoknya kue gelem karo aku minimal 1 Pajero lo mas, ora sido. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau yang perempuan ya ambil hikmah, jangan memberatkan, lihat calonnya. Kalau cukupnya cuma emas 1 gram ya udah itu juga syah. Kalaupun hanya seperangkat alat sholat, monggo lah, itu yang paling umum. Banyak orang kaya pun pakai seperangkat alat sholat. Monggo. 1 mushaf Al-Quran yang keren sekalian, yang gede ya, judulnya Quran besar untuk lansia, itu ya nggak apa-apa. Berarti niat itu berdua sepanjang masa sampai tua kan. Ya dibaca. Ada tuh di Arafah gede banget Pak, Masya Allah besar. Kita baru mengagendakan beli itu yang banyak itu untuk santri-santri lansia, besar, bagus. Monggo, tapi kedua belah pihak harus saling memahami tentang syariah nikah ini, tidak boleh saling memberatkan ya. Seterusnya. Lah kalau kaitannya dengan budaya setempat, utamakan syariah. Nah, utamakan aturan-aturan agama kita. Jangan sampai meleburnya kebalik ya. Aturan mengikuti adat, nah, jangan ya. Adatlah yang mengikuti syariah kita. Nah, akhirnya menikah dengan Khadijah, dan beliau Khadijah adalah satu-satunya istri Rasulullah sampai Khadijah meninggal dunia. Jadi Rasulullah tidak berpoligami semasa beristri Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, nah kalau mau ikuti sunnah ittiba, poligami yang bagus itu setelah istri pertama sedo Pak. Jadi Pak Umar kalau mau, berarti nunggu sedo. Itu kalau ittiba, tetapi secara perintah tidak ada perintah untuk menikah lebih dari 1. Adanya syariah kita membolehkan menikah lebih dari 1. Bahkan sebelum turun ayat itu, banyak sahabat yang menikah, ada yang 7 Pak istrinya.
Sehingga diturun ayat diberikan batasan kalau menikahi wanita sampai maksimal 4. Nah, sehingga banyak sebagian sahabat menceraikan istri yang kelima, yang keenam saat itu. Jadi datangnya syariah itu bukan terus menyuruh umat Islam untuk menikah lebih dari satu, karena saat itu untuk membatasi. Tuh gitu Bapak. Nah, lalu kalau sekarang saya kaya raya mau menikah 4 sekaligus, tafadhol, nggak masalah, tidak dilarang. Tidak dilarang. Jadi tidak perlu perdebatan gitu. Bahkan kemarin ada klub Pak, Persatuan Bapak-bapak Poligami. Kok judulnya PBB ya? Persatuan Bapak Berpoligami, pakai ber gitu. PBB. Itu bahkan punya dakwah kepada golongan mereka untuk ayo kita harus menikah lebih dari satu. Nah itu ya rodok meteni juga itu. Ya monggo lah kalau punya ide demikian silahkan. Tetapi hemat kami nggak usah dijadikan kayak jadi pamer nanti. Karena banyak dari saudara-saudara kita itu ketika dia sudah kaya maka muncul satu seperti normatif ya. Oh nek wes kaya, ayo dong berarti harus istrinya harus 4 dong. Eman-eman kekayaannya. Tapi yang termaktub dalam kitab kita itu kita nggak akan pernah adil urusan hati. Nanti kita contohkan saat Nabi Muhammad SAW menikah Aisyah. Nah, ada tuh contohnya. Tetapi manusia bisa adil dalam urusan duniawi atau harta. Oke, istrinya 4, uangnya 1 miliar, ya tinggal 250 juta kali 4. Itu adil secara harta, aman. Tapi secara hati enggak bisa. Nah, sekarang kita lihat nih kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tadi kami sampaikan tentang datangnya beberapa sahabat lalu disembelih ke domba untuk jamuan. Itu Aisyah cemburu, Bapak. Ya. Sebelumnya itu ada sepupunya, saudarinya Khadijah bertamu ke Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah terperanjat dari tempat duduk. Suaranya mirip Khadijah. Dibukakan pintu oleh Rasulullah. Oh, sepupunya Khadijah. Dipersilahkan oleh Rasulullah, dijamu dengan jamuan terbaik. Itu aja Aisyah saat itu yang sudah menikah dengan Rasulullah cemberut, Pak. Cemberut. Nah, puncaknya ketika datang sahabat-sahabat Khadijah berkunjung ke rumah Rasulullah dan Rasulullah menjamu pula dengan jamuan terbaik, bahkan disembelihkan domba dan daging terbaik diberikan kepada sahabat-sahabatnya Khadijah. Sampai Aisyah muncul itu kalimat katanya cuma satu, Khadijah, tapi nadanya yang beda. Khadijah pun kebaca nggih. Jadi kalau ibu-ibu ngomong Bu maaf apa terserah, berarti itu nesu Pak ya. Saya tak badminton saja. Iya, biasanya aja suwe-suwe loh. Tapi ki, iya, itu medeni itu. Pokoknya satu kata dari wanita bernada beda, hati-hati Pak itu Pak. Nah ini Aisyah, Khadijah, maka Rasulullah agak memerah mukanya. Nah tapi terus tetap lanjut menjamu sahabat-sahabatnya Khadijah dengan jamuan bahkan domba itu. Kok seperti itu? Maka Aisyah menyampaikan beberapa kalimat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bisa melupakan wanita tua itu? Gitu. Marah Rasulullah. Nah, ini bisa masuk dalam contoh marahnya suami kepada istri. Itu sunnah ternyata dalam hal-hal tertentu ya. Termasuk ada sunnah kalau bertengkar dengan istri banyak diamnya seorang laki-laki. Kalau bisa malah ditinggalkan dulu ya. Kita nyoba tuh sunnah tapi lupa ngasih tahu sama istri, padu ya keluar rumah karepe ikut sunnah, pulang malah disenani malah lu ngono piye sih no. Nah, karena kita belum mengkabarkan ya teorinya, tiba-tiba langsung praktek. Pernah terjadi itu kalau mah wedangan wae mulai-mulai ben adem, ternyata tambah panas Pak. Rasulullah diam, tetapi karena itu sesuatu yang sangat menusuk hati beliau berkata sama Aisyah, ya Aisyah,
Perlu engkau ketahui bahwasanya Khadijah tidak akan pernah lepas dari hati ini. Itu yang disampaikan Rasulullah kepada Aisyah. Ya, itu cinta sejatinya Rasulullah itu Khadijah. Enggak akan terlupakan dari hati ini. Gitu. Lalu ditambah Rasulullah, siapa yang pertama kali percaya kepadaku ya Aisyah? Siapa yang pertama kali mengorbankan semuanya kepadaku? Siapa pertama kali yang berkorban untukku? Siapa kalau bukan Khadijah ya Aisyah? Aisyah minta maaf sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi cinta sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah, Khadijatul Kubra. Nah, itu jadi contoh ya. Nah, kembali ke masa saat bersama Khadijah, nanti ada 3 fase. Kita masuk yang paling akhir, ya, tengah-tengah ketika Rasulullah SAW mendapati wahyu pertama. Ya. Itu Rasulullah itu saking dredegnya, takutnya, galaunya itu pulang ke rumah dalam posisi apa niki? Gemetaran. Enggak, riwayat mengatakan tidak kuat ketuk pintu atau buka pintu, tapi cukup mengucapkan ya Khadijah, sudah sampai rumah. Sehingga dibukakan oleh Khadijah. Lalu melihat ketakutan Rasulullah, lalu Khadijah menyampaikan, ya Muhammad, ada apa gerangan di mana suamiku ini yang tidak punya musuh? Apa yang engkau takutkan? Jadi ini sunnah bagi ibu-ibu nih. Kalau laki-laki datang ke rumah, pulang ke rumah, ini ibu-ibunya ada berapa ini ya? 1, 2, 3, ya lumayan lah. Nanti bisa mengkabarkan ke ibu-ibu yang lain. Jadi kalau pulang ke rumah, posisi capek, marah di luar atau apapun, maka melihat wajah istrinya, hilanglah capek. Kenapa saya langsung geleng-geleng? Hilanglah amarah, berkuranglah galau. Lah kalau Khadijah ini langsung adem ayem tuh Rasulullah, ditambahkan diselimut sama Khadijah sambil diayem-ayem. Ada apa ya suamiku? Lalu turun ayat karena nikmat enaknya Rasulullah ketika diayem-ayemkan sama Khadijah, tapi berlarut-larut di situ, turun ayat tentang wahai ya ayyuhal. Nah, yang pertama Muzammil dulu, baru Mudatsir ya. Itu ceritanya. Sehingga kalau ibu-ibu membuka pintu rumah, biasanya dibuka apa masuk sendiri toh Pak? Oh ya udah ya masuk sendiri oh ya. Ya udah. Wis pokoknya naik ketemu bojo capek itu lihat wajah ibu-ibu itu langsung ya Humaira, aduh nyenengke tenan ya, kayak sampai berlanjut sampai ke istri-istri Rasulullah yang lain, sampai berlanjut ke Aisyah. Aisyah suka memberikan minuman untuk kedatangan Rasulullah, riwayatnya teh diminum oleh Rasulullah. Dah ya gitulah. Ibu-ibu sering bikinkan minum bapak-bapak Bu, nepekan nencem dhewe Pak. Oh saiki teh celup Pak, gampang kok kan gawe piyambak. Ya. Ya itu salah satu kenikmatan cerita bersama keluarga Rasulullah SAW. Ya, kalau Aisyah ya kedatangan Rasulullah, beliau membikinkan teh, ya teh, terus diminum Rasulullah. Lalu biasanya Rasulullah menyisakan untuk Aisyah. Lah Aisyah minum itu, dan minum pun masih ada sisa sedikit. Dan Rasulullah itu contoh teladan yang menghabiskan minuman kalau disajikan. Jadi mungkin kita bisa mulai piye carane mengamalkan sunnah ini kalau kita menjamu tamu. Jangan kasih minum wis panas banget, gelasnya gede. Wah mau sunnah mereka ya mumet iki. Wah iki kapan nih kita ya, kalau menjamu tamu monggo gelasnya yang sedengan, atau kalau lihat perjalanan jauh dan mau lama-lama di rumah ya nggak apa-apa. Kalau sekedar mampir, nah kalau kita menjamu tamu kan masya Allah pahalanya besar Pak Bu
Ya, kasih gelas yang agak kecil, manis, biar ketika baru diminum separuh kita enggak segan, enggak ewo pakai untuk monggo dihabiskan sebelum kuntur. Coba nek sing gelas gede lagi seperapat, monggo dihabiskan. Wah, mesake ya yang mau pulang. Itu perkara sunnah. Nah, selesai diminum Aisyah, masih ada sedikit, diminum sama Rasulullah sampai habis, sampai tetes terakhir. Dan cara minumnya pun ini yang paling masyhur ceritanya, yang makreng. Jadi bibirnya Aisyah di sebelah mana, Rasulullah minum di bagian itu. Orang malah di Bu, mau mimik bagian nanti gini. Terus kita minum sebelahnya. Nah, ini Aisyah sama Rasulullah. Akan suatu ketika Rasulullah menghabiskan itu tehnya, dihabiskan resik. Sehingga Aisyah, loh kok habis ya Rasulullah? Biasanya kan diberikan sedikit untuk kula gitu. Tapi Rasulullah enggak jujur bilangnya, enggak, ini saya tadi haus di perjalanan. Alhamdulillah enak, ini saya habiskan. Nah, gitu. Karena Aisyah istri yang solehah kan. Wah, berarti haus ini suamiku. Ya wis tak gaweke meneh kan gitu. Gitu ya Bu ya. Digaweke meneh. Lah saat di dapur mau bikinkan teh lagi, lah kok toples yang dibuka bukan toples gula, tapi toples garam. Loh, lah tadi yang dipakai apa? Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah teh tadi rasanya asin? Oh, iya Aisyah. Loh, kenapa nggak bilang? Cobi nek niku Pak Umar bener asin Pak teh Pak. Kesembur Bu Umar mungkin ya. Ini Rasulullah menghargai suami, menghargai istrinya, ya Allah, sampai teh asinnya itu dihabiskan. Karena biasanya diincipi sama Aisyah, diminum sedikit. Wah, iki kok nek minum mesti isin nih. Kasinan nih, tak antaike kan bahasa kita gitu. Setelah dihabiskan malah digaweki ketahuan. Ternyata tadi tehnya asin. Ya Allah, Masya Allah, keren gitu. Nah ini sedikit cuplikan. Masih kita selesaikan untuk Khadijah binti Khuwailid yang nanti punya, kalau dalam yang saya ceritakan ini sepupu ya. Kalau ada riwayat lain itu paman, namanya Waraqah bin Naufal ya. Sepupunya Khadijah yang masih beragama Nasara resmi ya, yang menunggu kehadiran penutup Nabi dalam nubuah kitab Injil yang dia pegang dan Taurat. Maka yang mengimani, yang percaya termasuk Waraqah, yang mengatakan engkau ketemu dengan Jibril, itu yang menerangkan adalah Waraqah ya. Barakallahu fikum. Kalau izin 5:30 ada kegiatan, sehingga kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan Bu? Menjadi Khadijah yang baik, nah insyaallah ibu-ibu sudah ahlinya gitu, bikinkan minuman terbaik untuk suaminya gitu. Itu ternyata juga masuk dalam perkara sunnah gitu, insyaallah. Lah biasanya bapak ini pesen Gojek kok Mas. Nah yaudah sekarang kita bikinkan. Nah insyaallah demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang masuk golongan beliau, bisa mencermati sunnah-sunnah beliau. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Man raghiba itu lebih kepada 3 hal. Orang-orang yang tidak mengikuti sunnah yang bagaimana? Satu, yang sudah tahu ilmunya, sudah paham. Yang kedua, bisa melakukan, sudah mampu bisa melakukan. Dan yang ketiga, tidak ada uzur syar'i, masuk kategori falaysa minni. Jadi sebetulnya sudah paham sunnahnya, sudah tahu ilmunya, terus dia mampu melakukan ya. Terus yang ketiga, tidak ada uzur syar'i di dalamnya, enggak dilakukan, falaysa minni, maka dia bukan dari golongan umatku.
Barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Niki sarapane dereng dugi nggih Pak nggih. Nggih mengke ditenggorian nggih Pak nggih. Nggih. Bismillah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.